Pemirsa Satreskrim Polrestabes Surabaya membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di kota Surabaya. Polisi mengamankan 7 pelaku, diantaranya 1 mucikari dan 6 joki yang mengoperasikan aplikasi online dewasa. Beginilah detik-detik penangkapan pelaku tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di apartemen di kawasan Surabaya Timur yang dilakukan oleh unit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya. Inilah para tersangka saat digelandang di Polrestabes Surabaya pada Selasa siang, dan para tersangka yakni YK, perempuan yang berperan sebagai mucikari berusia 24 tahun. RS, AM, SS, RI, AS, dan EM yang masih di bawah umur tidak dihadirkan dalam rilis TPPO. Para pelaku berasal dari Oku, Sumatera Selatan ini sudah 6 bulan tinggal di Surabaya untuk menjalankan bisnis prostitusi online. Mirisnya para PSK yang masih di bawah umur ditawarkan oleh para pelaku dengan harga Rp400.000 hingga Rp1.000.000. Bahkan para PSK dipaksa bekerja setiap hari dengan melayani tamu minimal 7 kali hingga 12 kali dalam sehari. Dalam kesepakatan awal, mucikari menjanjikan sekian persen kepada para korban. Namun faktanya hingga saat ini para korban tidak pernah mendapatkan bagiannya. Saat ini keempat korban sedang dalam pemulihan dan pendampingan unit PPA Polrestabes Surabaya, sementara para tersangka dijerat dengan Undang-Undang TPPO tentang perdagangan manusia dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Aksi arogan dan tak pantas sejumlah warga negara asing di jalan raya kembali marak terjadi di Bali. Pihak kepolisian mengimbau pemilik rental kendaraan untuk memberi pemahaman terkait informasi berlalu lintas yang baik kepada penyewa warga asing. Kembali marak warga negara asing berkendara secara arogan di jalan raya. Mulai dari tidak menggunakan pakaian, melakukan aksi tak senonoh, hingga tak menggunakan helm dan tidak mematuhi rambu lalu lintas. Perilaku turis asing tersebut cukup meresahkan, bahkan kerap viral di media sosial karena dinilai membahayakan dirinya dan pengguna jalan lain serta mengganggu ketertiban. Diduga kendaraan yang digunakan para bule adalah motor sewaan, Polda Bali menghimbau agar usaha rental turut memberikan pengamanan dan informasi mengenai aturan dan kebiasaan berlalu lintas bagi wisatawan asing. Dalam hal ini kita tetap melaksanakan penindakan hukum yang tegas dan terukur, namun tentunya dalam penanganan orang asing itu semua komponen satuan kerja yang terkait itu ya harus mengambil peran, contoh imigrasi, kemudian termasuk juga dari dinas-dinas lainnya. Polda Bali dan jajaran Satlantas tetap berkoordinasi dengan stakeholder terkait akan mengambil langkah tegas terhadap WNA yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan mengganggu ketertiban. Dari Denpasar, Indira Ali, iNews melaporkan. Sejumlah pedagang kaki lima yang berjualan di Jalan Tengku Ciek Pantai Kulu, Banda Aceh bentrok dengan petugas Satpol PP Banda Aceh. Kericuan terjadi karena pedagang menolak untuk direlokasi. Kericuhan antara petugas Satpol PP Kota Banda Aceh dengan sejumlah pedagang kaki lima terjadi di Pasar Aceh, Kecamatan Baitur Rahman, Banda Aceh. Kericuhan bermula saat petugas menertibkan pedagang yang masih berjualan di kaki lima. Sebelum penertiban dilakukan petugas, pemerintah Kota Banda Aceh telah menyiapkan relokasi pedagang di bekas Terminal Kedah lantai 3 Pasar Aceh. Namun pedagang mengaku enggan menempatinya karena sepi pembeli. Pedagang meminta pemerintah Kota Banda Aceh untuk bisa mencarikan solusi yang tepat untuk mereka berjualan di tengah sulitnya pendapatan ekonomi mereka. Kami pinginnya bisa berjualan lagi di tempat semula di sini di Pantai Kulu ini dengan lapak yang ditertibkan kami terima, biarpun lapaknya dibagi 1 meter per orang. Misalnya ada bayar pajak, kami pun setuju.
Kalau kami dipindah relokasi ke lantai 3 apa ke Kedah, di sana memang tidak ada pengunjung, tidak akan ramai seperti di sini. Jika sebelumnya lokasi Jalan TGK Cik Pantekulu sempat dibersihkan dari aktivitas jual beli di kaki lima, namun pedagang nekat kembali menggelar dagangan mereka sehingga petugas langsung mengambil tindakan. Dari Kota Banda Aceh, Syukri Safrudin, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga belum ahli mengendarai sepeda motor, 2 orang warga negara asing jatuh ke jurang di Gianyar, Bali. Kedua korban mengalami luka cukup serius dan dilarikan ke rumah sakit. Sejumlah warga mengevakuasi 2 orang warga negara asing asal Bulgaria yang terjatuh di jurang di Kecamatan Sukawati, Gianyar, Bali. Diduga pengemudi belum mahir mengendarai sepeda motor hingga akhirnya terjatuh ke jurang sedalam 20 meter yang berada di sisi jalan. Setelah berhasil dievakuasi, kedua pria WNA yang mengalami luka cukup serius langsung dibawa ke rumah sakit. Sementara itu, petugas BPBD Gianyar mengevakuasi sepeda motor yang dikendarai oleh para korban. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan rumah di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau rusak parah akibat diterjang angin kencang yang melanda kawasan tersebut. Terjangan angin kencang juga membuat seorang warga terluka parah dan dilarikan ke rumah sakit. Hujan deras disertai angin kencang melanda kawasan Batu Lipai, Baran Timur, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Akibat terjangan angin kencang, banyak rumah warga yang rusak, terutama di bagian atapnya. Selain atap rumah yang berterbangan, seorang warga juga dilaporkan terluka dan dirawat di rumah sakit. Kira-kira ada berapa banyak, Pak? Kerusakan dampak. Kita belum data, Pak. Sekarang baru 2 daftar. Oh, baru Setelah 2. waktu kan kita lagi sibuk semua. Hah? Kita belum tahu juga. Ini kadang sekarang memang parah semuanya. Bukan tak macam dulu kan. Kalau dulu kan tak merasakan dengan batu di situ kan. Ini memang parah. Berarti rata-rata atap semua yang di Atap habis semua. Kebanyakan atap Atap semua. Sementara itu, aparat kepolisian masih melakukan pengamanan dan pendataan lokasi yang diterjang angin puting beliung. Sedangkan warga Batu Lipai terlihat memperbaiki rumah mereka yang rusak parah. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Iwan Mohan, iNews melaporkan. Supir bis dalam insiden kecelakaan bis pelajar yang menewaskan 11 orang di Subang, Jawa Barat ditetapkan sebagai tersangka. Supir diduga lalai karena telah mengetahui adanya kendala pada bagian rem. Pasca kecelakaan bus pariwisata Putra Fajar yang menewaskan 11 orang di Ciater, Subang, Jawa Barat, polisi telah menggelar olah TKP dan memeriksa 13 saksi serta memeriksa fisik kendaraan bus. Dari hasil penyelidikan, sopir bus pariwisata bernama Sadira, warga Bekasi ini pun ditetapkan sebagai tersangka. Polisi tidak menemukan adanya jejak rem, hanya ada bekas gesekan badan kendaraan di lokasi kecelakaan. Selain itu, sang sopir sebelumnya telah mengetahui adanya kendala pada rem yang dibuktikan dengan adanya perbaikan rem sebanyak 2 kali. Sementara dari hasil pemeriksaan kendaraan, memang ditemukan adanya masalah pada kendaraan, mulai dari campuran oli dan air dalam kompresor, oli keruh, jarak kampas rem hanya 0,3 mm, dan adanya kebocoran di ruang relay pump hingga pengereman tidak maksimal. Kita menetapkan bahwa tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas ini adalah pengemudi bis Putra Fajar atas nama saudara Sadira. Yang bersangkutan nanti akan kita kenakan pasal 311 ayat 5 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2029 dengan ancaman pidana maksimal kurungan 12 tahun dan denda 24 juta rupiah. Polisi masih terus mendalami kasus kecelakaan ini dan tidak menutup adanya penambahan tersangka lain. Sebelumnya, bus rombongan pelajar SMK asal Depok mengalami kecelakaan maut di Jalan Raya Ciater, Subang, Jawa Barat. Bus Putra Fajar terguling dan menabrak 3 sepeda motor serta 1 minibus dan menewaskan 11 orang. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, viral video seorang ASN di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara menerobos barisan pengamanan Presiden Joko Widodo. Pas Pampres yang melihat peristiwa tersebut langsung mengamankan ASN tersebut. Inilah detik-detik seorang ASN yang tiba-tiba merangsek masuk ke samping Presiden saat Presiden Jokowi hendak menggelar konferensi pers. Aksi ASN tersebut sontak membuat Pas Pampres bertindak dan mengamankan pria tersebut. Peristiwa ini terjadi di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara saat Presiden Jokowi sedang mengunjungi RSUD Kabupaten Konawe. Belakangan diketahui pria tersebut bernama Mahyudin, seorang ASN yang sudah 7 tahun tidak mendapatkan gaji dari pemerintah. Aksi itu nekat ia lakukan agar Presiden Jokowi bisa turun tangan dan menyelesaikan masalahnya. Saya mendapatkan gaji atau dibayarkan gaji oleh negara. Terkait dengan perkembangan waktu, di tahun 2018 itu tiba-tiba gaji saya dihentikan atau NIP saya dibekukan. Kepada Presiden Republik Indonesia khususnya Pak Joko Widodo, perkara ini, permasalahan ini bisa diselesaikan sampai saya bisa puas. Usai melakukan kunjungan ke RSUD Konawe, Presiden Jokowi dan rombongan kemudian melanjutkan kunjungan kerja untuk meresmikan bendungan Amiroro. Sementara itu pihak istana belum memberikan respons terkait aksi yang dilakukan oleh Mahyudin di RSUD Konawe. Dari Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Febriono, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mendampingi Presiden Joko Widodo meninjau Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara pada Selasa pagi. Dalam kesempatan tersebut, Budi Gunadi memberikan pernyataan terkait penghapusan sistem kelas BPJS. Didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Presiden Jokowi meninjau Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara pada Selasa pagi. Dalam kesempatan itu, Budi Gunadi angkat bicara terkait kebijakan penghapusan sistem kelas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. Dalam kebijakan tersebut, bukan dihapus tetapi disederhanakan dan kualitasnya diangkat. Jadi itu bukan dihapus, standarnya disederhanakan dan kualitasnya diangkat. Jadi ada pastinya kan sekarang semuanya naik ke kelas 2 dan 5. Jadi diharapkan lebih standar dan lain macam. Nanti Permenkesnya sebentar lagi kita sudah berkoordinasi. Di tempat yang sama, Presiden Jokowi juga mengaku jika peraturan itu sudah masuk dan akan langsung menandatanganinya. Melalui peraturan tersebut, pemerintah nantinya akan menerapkan sistem kelas rawat inap standar atau KRIS dan rumah sakit diminta untuk mempersiapkan diri. Dari Kabupaten Konawe, Febriano Tameng, iNews melaporkan. Pemirsa, Dewan Pers menggelar konferensi pers terkait penolakan terhadap rancangan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Dewan Pers menilai RUU Penyiaran tidak mencerminkan pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan informasi. Dewan Pers menolak draft rancangan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Ketua Dewan Pers Nini Rahayu menyampaikan, pada dasarnya Dewan Pers menghormati DPR ataupun pemerintah yang berwenang menyusun sebuah regulasi. Namun Dewan Pers menilai RUU Penyiaran tidak mencerminkan pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan informasi. Sebagaimana yang tercatat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Nini juga mengatakan bahwa tidak mementingkan lahirnya jurnalis yang berkualitas. Pasalnya RUU Penyiaran ini melarang media melakukan investigasi. RUU Penyiaran ini menjadi salah satu sebab pers kita tidak merdeka, tidak independen, ya, dan tidak akan melahirkan karya jurnalistik berkualitas. Penolakan draft UU Penyiaran juga disampaikan Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI. Ketua Umum IJTI Heri Kurniawan menolak RUU Penyiaran yang sedang dirancang oleh DPR. Herik menilai beberapa pasal tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat pers.
bahwa kami dari IJTI sebetulnya sangat menghargai proses-proses bagaimana adanya revisi undang-undang penyiaran ini. Cuma memang faktanya setelah kita menerima draft yang terakhir yang kita terima itu, memang ada beberapa pasal yang kemudian kami nilai memang sangat merugikan, bukan hanya merugikan masyarakat, tapi merugikan publik. Dari Jakarta, Wenda Nura, Guntur Zulkarnain, iNews melaporkan. Pemirsa, 429 calon haji kloter 9 asal kota Serang, Banten tiba di asrama Haji Pondok Gede. Sebelum berangkat ke Tanah Suci pada Rabu sore, calon jemaah haji ini akan melakukan pengecekan administrasi. Sebanyak 429 calon jemaah haji kloter 9 asal kota Serang, Banten ini sudah tiba di asrama haji Pondok Gede, Jakarta Timur pada pukul 15 sore tadi. Dan nantinya para calon jemaah haji ini akan dicek terlebih dahulu mulai dari kelengkapan administrasi dan juga kesehatan dari para calon jemaah haji. Kemudian calon jemaah haji juga ini nantinya akan dijadwalkan untuk menginap terlebih dahulu di asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur ini, dan sebelumnya nanti akan dijadwalkan diberangkatkan pada Rabu 15 Mei 2024 pada pukul 15.20. Dan sebelumnya tadi pada pukul 15.10 untuk kloter 7 sudah dilakukan pemberangkatan dari asrama Pondok Haji menuju ke Tanah Suci, yang merupakan ini kloter 7 dari Kabupaten Tangerang. Dan hingga periode keberangkatan haji pada 9 Juni nanti, asrama Haji Pondok Gede ini akan menjadi tempat transit terlebih dahulu bagi 18.000 calon jemaah haji asal DKI Jakarta dan juga Banten sebelum nantinya diberangkatkan ke Tanah Suci. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Sadusanto, iNews melaporkan. Pemirsa, berlibur ke Jogja kurang rasanya kalau tidak berwisata kuliner. Nah, ada jajanan unik khas Jogja yang wajib Anda coba, yakni rujak es krim Pak Nardi. Kedai rujak es krim Pak Nardi sudah berdiri selama lebih dari 40 tahun dan hingga kini tidak pernah sepi pembeli. Pedas, manis, asam, dan dingin menyegarkan. Kira-kira seperti itulah rasa rujak es krim jajanan unik khas Yogyakarta. Berbeda dengan rujak daerah lain, rujak ini menggunakan aneka buah yang diserut, ditambahkan sambal rujak gula merah yang manis pedas, lalu dicampur dengan es krim jadul yang memiliki cita rasa khas. Nah, ada salah satu kedai rujak es krim yang terkenal dan legendaris bernama Rujak Es Krim Pak Nardi. Kedai yang berlokasi di sisi barat Pakualaman, tepatnya di Jalan Harjowinatan ini, berdiri sejak tahun 1978 dan konon merupakan kedai rujak es krim pertama yang ada di Yogyakarta. Meski saat ini telah banyak yang berjualan rujak es krim, namun rujak es krim Pak Nardi tidak pernah sepi pembeli. Bahkan setiap harinya, ratusan porsi rujak es krim Pak Nardi habis terjual. Saya sudah lama sih di sini dan kalau lewat itu masih mampir. Sudah lama lah gitu. Kalau di sini pas sih, bumbunya pas, terus buahnya juga seger. Rasanya itu fantastis gitu ya. Rasanya enak sih, seger gitu, apalagi kalau masih yang kayak ini ya. Rujak es krim Pak Nardi buka setiap hari mulai pukul 9 pagi sampai 4 sore. Cukup dengan merogoh kocek mulai Rp10.000 per porsinya. Segarnya rujak es krim Pak Nardi sudah dapat Anda nikmati. Dari Kota Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan.